Artinya apa? Ketaatan ati sampean iki selalu memunculkan akunya Allah. Wa aqimis shalah, tegakkan semua aktivitas apapun itu, termasuk sholat. Lidzikri, semata-mata ingat aku. Artinya ketika sholat muncul no keakuan Allah dalam hati jenengan. Makanya lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Itu kesadaran dalam hati kita bahwasanya bukan kita yang melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Para jamaah ngaji tauhid rahimakumullah. Sebelum kita memulai videonya, mari kita bersama-sama membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kami ucapkan kecuali rasa syukur kami terhadap Allah, di mana kita dipertemukan kembali dalam suasana yang sangat mubarakah ini di majelis Musholla Al-Mukhlasin. Yang kedua, dan juga kami mengucapkan beribu-ribu mohon maaf bila mana selama beberapa tahun ini kami olehnya menyampaikan dan menyerukan tentang dinul haq, ada kalimat perkataan yang kurang berkenan sehingga hati sampai terasa tersinggung bahkan sakit terhadap siapapun. Kami atas nama pribadi nyuwun gunge pangapunten. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sebelum kami masuk pada makalah yang ke-10 kitab Hikam, mulai saat ini barangkali tausiahnya kok ya enggak terlalu lama seperti biasanya sebelum tahun-tahun yang lalu. Kami mohon maaf. Yang terpenting dalam satu pembahasan itu rampung, selesai, terus diteruskan dengan kebiasaan kita tanya jawab. Untuk malam hari ini kita akan mengambil satu tema, janganlah kau sia-sia sisa waktu kita. Janganlah kau sia-siakan waktu yang Allah hadapkan terhadap kita. Khusus terkait masalah waktu di mana jenengan dihadapkan dua waktu. Satu waktu yang berkenaan ibadah secara murni, yang disebut ibadatul mahduf, seperti sholat, zakat, puasa, haji, baca Quran, tahlil, wirid-wirid, dan lain sebagainya. Yang kedua, waktu yang berkenaan dengan ibadah ghairul mahduf atau waktu yang ibadah mboten murni, berarti aktivitas di luar ibadah murni seperti jenengan iki merokok, makan, minum, kerja, apapun itu.
waktu tersebut dalam satu hari satu malam bertemu 24 jam. Allah hadapkan itu, janganlah kau sia-siakan waktu tersebut. Pisau di dalam waktu-waktu tersebut itu jenengan jadikan sebagai media atau kendaraan untuk selalu dan selalu bertemu Allah. Keranten karena waktu kita tidak lama. Biar kita tidak akan getun buri. Biar kita tidak kecewa di kemudian hari. Berkenaan dengan hal itu, Syekh Ibnu Athaillah telah memberikan solusi di makalah yang ke-10. Bunyinya ngeten. Al-a'malu utawi piro-piro gawean. Gawean itu pekerjaan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh jasmani. Itu ada dua tadi Pak ya. Aktivitas yang bersifatkan mahdhuf, ibadah yang murni, atau ghairu mahdhuf yang tidak murni dalam 24 jam. Semua itu disebut a'mal. A'mal itu jamak dari amalun. Nek a'mal piro-piro gawean. Akeh gawean. Iku suwarun laksana seperti patung qaimatun kang ngadeg. Artinya semua amaliyah perbuatan iku rami gunani. Salat jenengan rami gunani, zakat puasa haji tidak migunani. Bahasa Indonesianya migunani. Tidak bermanfaat di mata Allah. Jenengan maca Qur'ane yo tidak berguna. Kerjanya juga tidak berguna, apapun tidak berguna. Wong namanya patung. Pertanyaannya di situ ngandung istifham. Istifham itu kalimat pertanyaan. Mengapa tidak berguna laksana seperti patung? Sebab apa? Sebab ketika kita itu melakukan amal tersebut, hati atau rohaniah kita nggak ada etika akhlak ilahiyah pada Allah. Jadi kata kalau disebut amal iki di mata Allah yang seperti itu, inilah yang dimaksud cara ibadah ngunu yang tidak diterima Allah. Karena alasannya apa? Hati ruhaniah kita itu tidak ada etika pada Allah. Tidak ada akhlak ilahiyah. Hati yang bagaimana yang tidak punya etika pada Allah atau tidak punya akhlak ilahiyah. Hati yang qalbin rawibin. Hati yang condongnya itu terhadap makhluk, terhadap selain Allah. Sampak-sampak Gusti Allah dawuh.
Fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Celaka. Tapi kebanyakan kita itu mengartikan dan menerka ayat ini, menganggap mereka yang tidak mau sholat secara dohiriyah. Kebanyakan itu. Padahal kalau boleh saya jabarkan lebih dalam lagi, siapa yang musallin iki yang celaka? Yaitu alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu wong akeh yang lalai dalam sholatnya, yang lalai terhadap sholatnya. Artinya apa? Oleh karena ini memakai an boten fi, akhirnya kebanyakan orang mengartikan itu kan salah satu beberapa kalimat kalau di dalam nahwu itu disebut an itu salah satu kalimat yang ngejar ke kalimat berikutnya, kalau nggak salah seperti itu. Sehingga an itu diartikan terhadap sholatnya. Itu banyak orang yang lalai terhadap sholatnya. Sehingga itu diartikan orang yang sholatnya bolong-bolong nih kalau Pak. Padahal mohon maaf. Kalau boleh saya artikan itu, jangankan yang bolong-bolong. Sing tidak bolong-bolong aja ketika sholat itu sahun. Lalai pada Allah. Dalam ayat lain, dalam surat Al-Asr, Allah katakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa sesungguhnya banyak manusia yang merugi. Apa? Waktu demi waktu, entah di dalam ibadah murni dan tidak murni, hatinya tidak ada akhlak ilahiyah pada Allah. Hatinya condong pada selain Allah. Sekalipun pahala surga itu makhluk. Condongnya di situ. Berarti hati kita, rohania kita yang enggak ada akhlak ilahiyah pada Allah. Ini Bapak Ibu kalau boleh saya masukkan lebih dalam lagi. Sebetulnya kita masih banyak yang hati menyekutukan Allah. Dengan bentuk hati menghadap terhadap makhluk tadi. Inilah yang kusebut sebagai ruhaniyah atau hati yang tidak ada condong pada Allah. Tapi condong bersaksi melihat, mengharap terhadap selain Allah itu tadi. Ini yang kusebut sebagai mingkol bin rohibin, hati yang jauh dari Allah. Jebule akibatnya apa yang terlaksana terjadi amal dalam diri kita, ruhaniyah kita mesti ngaku-ngaku kalau kita yang melakukan. Ketika itu sudah terjadi dan dibiarkan terus-menerus, akhirnya timbul nopo? Buah-buah dalam hati kita yang disebut sifat yang tercela. Riya, takabur, hasud,
dan lain sebagainya. Dan itu tidak bisa hilang dalam hati kita. Nggak bisa. Ilah yang dimaksud beliau Syekh Ibnu Athaillah, al-a'malu suwarun qaimatun. Amalia yang seperti itu seperti patung. Patung itu sifatnya adalah diem, nggak bisa bergerak, nggak punya manfaat apapun. Berarti amalia yang terjadi pada diri kita waktu di dunia, kalau condongnya hati itu terhadap selain Allah, maka kita tertipu. Kita akan sadar kalau kita tertipu itu ada dua golongan. Pertama, kita akan sadar ketika detik-detik kita itu sudah ajal. Ketika detik-detik kita menemui kematian. Hatta idza ja'athum al-baghdah. Hatta idza ja'ahum athumul baghdah. Ini sampai kita datangnya satu kematian. Itu pertama. Kita akan sadar kalau selama ini kita itu beramal yang seperti ini, kita ketipu. Baghdatan itu bisa diartikan hari kiamat, boleh diartikan kematian. Ini golongan pertama. Dan ini tidak ada kesempatan lagi. Yang kedua, golongan yang sadar. Kalau selama kita itu ditipu oleh nafsu dalam diri kita. Tentang akmal-akmal itu, koyoke iku mau diterima Allah. Sejatinya tidak. Sadarnya kita ketika saat yastami'unal qaula, jenengan ati jenengan mendengarkan, menerima al-qaul, apa? Ajaran-ajaran Rasulullah di jalur dinul haq, dinul tauhid, baru sadar. Wa yattabi'una aksan, dan jenengan pasti akan melakukan bagaimana cara perbuatan ini nanti estu ada akhlak ilahiyahnya. Sehingga sampai kita terjadi situasi jatuh bangun, kadang lupa, kadang ingat, kadang aktivitas itu berakhlak ilahiyah, kadang lupa. Proses-proses yang seperti itu sunatullah. Sudah wajar terjadi pada siapapun kita. Tapi aku yakin jenengan tidak akan pernah keinginannya itu untuk jatuh. Tapi memang dijatuhkan Allah. Sebagai proses rohaniah jenengan, penyempurnaan makrifat terhadap Allah setiap saat dan waktu. Dan golongan yang kedua ini Bapak Ibu, golongan yang Allah katakan di dalam surah Al-An'am ayat mohon maaf, surat Ali Imran ayat 31.
Inilah golongan-golongan yang Allah menjadikan ruhannya jenengan, hati jenengan sebagai kekasih Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan kesalahan-kesalahan jenengan yang sudah terjadi saat dulu dan yang akan terjadi. Oleh karena Anda tidak ingin melakukan satu kesalahan karena memang diproses Allah jatuh. Allah ampuni itu. Allah ngapura. Laksanan jenengan iki mang di tengah puasa Ramadan lupa. Tetapi lupanya tidak kau sengaja. Kalau Anda puasa, memakan makanan satu piring, enggak batal. Bahkan dikatakan itu rahmat Allah. Bon. Ini golongan yang kedua. Mengapa dia dikatakan Allah sebagai calon dan kekasih Allah? Karena ruhannya yang seperti ini sebagai pengikut sejati Rasulullah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jikalau kau mengikuti aku, perbuatan rohaniyahmu itu mengikuti ajaranku di dinul haq, ya pasti Allah akan menjadikan kau sebagai kekasihnya. Lah untuk menjadi sebagai kekasih jenengan diproses dulu. Lanjut opo ndak? Akhlak ilahiyah sampean setiap saat dan waktu. Lanjut opo ndak? Kadang nyun sewu ada satu pertanyaan. Sejak kula niki mlebet ning dinul haq, ujian kula tambah gede. Kula jawab ngene, keteruhan. Memang di situ Allah sengaja. Padahal itu untuk menguatkan dan untuk menyelamatkan rohaniyahmu dari pengaruh-pengaruh nafsu di dalam diri kita masing-masing yang nafsu mempengaruhi kita lewat urusan-urusan dunia. Sebab sak pirang-pirang wong sing sugih. Sugih urusan amwal, urusan duniawiyah. Tapi dia jatuhnya justru kesugihan iku malah jadi siksanya dia. Sedikit sekali wong sing sugih. Ning kesugihannya itu menjadi lahan atau kendaraan selalu bertemu Allah. Sak pirang-pirang wong sing dimiskin ke Gusti Allah. Tapi dia dalam kesabaran. Kelawan miskine itu sehingga ndadekake gampange atine berakhlak ilahiyah. Pun bangsul dateng makola. Kalau akmal, perilaku, aktivitas iku laksana patung, bagaimana caranya tidak jadi patung? Ini solusi. Kalau akmaliyah yang terjadi pada diri kita itu tadi tidak bermanfaat atau tidak diterima oleh Allah, bagaimana caranya diterima? Sehingga aktivitas yang terjadi pada diri kita, baik ibadah murni atau ibadah singkat murni, estu betul-betul itu sebagai jawaban dirimu di mata Allah sebagai kendaraan sing mesti ning dunya luwih-luwih ning akhirat ketemu Gusti Allah. Piye carane?
harus dikasih akhlak ilahiyah. Harus dikasih roh. Patung tadi harus dikasih roh. Akmal, perbuatan apapun tanpa kecuali jadi harus sampean kasih roh. La roe amal iku apa? Wa arwahu halan utawi piro-piroe utawi piro-piro roe akmal. Yaiku tekane wujudu siril ikhlas. Wujude rahasian piro-piro rahasiane ikhlas fiha ing dalem amal. Pundi rahasiane ikhlas? Ikhlas iku plong, Pak. Plong. Plong iku napa sih? Mboten beban. Ikhlas rahasiane iku ngenten, Pak. Ketika akmal iku terjadi pada diri jenengan, hati ruhanian jenengan itu gak ngakoni yen jikalau kita yang melakukan. Iki lho ikhlas. Perbuatan yang tidak ada tendensi apapun. Kalau itu kau lakukan, hatimu akan muncul satu keyakinan yang kuat bahwasannya yang melakukan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya hidup di dalam diri jenengan. Itulah wujudnya Allah. Yang ku maksud hidup bukan sifat. Sehingga kalau boleh saya katakan secara transparan. Perbuatan apa yang terjadi pada jasad itu roh yang berbuat. Roh yang berbuat. Terus bedanya roh ambek Allah ya apa? Ngeten, Pak. Nek kita bicara roh iku makhluk, berarti yang mengendalikan roh adalah Allah. Wis bahasa roh ilangno, bahasa Allah ilangno, bahasa urip ilangno. Tiadakan. Lah untuk mentiadakan itu nanti dengan sendirinya akan muncul. Yang terpenting jenengan ini tidak, janganlah kau akui ikut perbuatan. Janganlah kau akui yang melakukan ikut dirimu sebagai makhluk. Jangan. Makanya ada bahasa ngeten, nek jenengan sik bingung, jenengan takok nongko. Salat 5 waktu gak wajib ya Pak ya? Wajib. Wajib jenengan lampai. Tapi ketika sampai berakhlak ilahiyah, wajib kau tinggalkan. Artinya apa ini? Ini gak bingung toh ini. Sing ora dong bingung. Artinya ngeten Pak. Ketika saat salat 5 waktu itu terjadi pada jasmani jenengan, jenengan wajib meninggalkan rasa iman pengakuan diri jenengan yang melakukan. Masa dong? Nek iku sampun sampean ilangi, dengan sendirinya akan muncul yang melakukan adalah Allah. Yang ku maksud Allah bukan nama. Niku lho maksude. Gini ki sing kula maksud ikhlas iku di situ. Ora krono tendensi, ada tendensi pahala atau surga, enggak ada. Enggak ada.
Karena sifat kita sebagai makhluk sesungguhnya adalah la haula wala quwata. Gak punya hak sama sekali mengakui kalau kita itu bisa ada daya upaya. Gak bisa. Dan itu gak boleh dan haram. Menurut pandangan hakikat, gak boleh. Wala quwata juga kekuatan pun gak boleh. Kekuatan dalam mengucapkan, berkata, melihat, mendengar, bernafas, apapun. Enggak boleh. Intinya, ikhlas iku hati jenengan sadar kalau yang melakukan hanyalah Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Loh, sing bingung mamati. Matiku sing duwe Gusti Allah mati lah. Ngeten, sing nguasai perkara kematian menungso makhluk iku Gusti. Lho ngoten lho niku. Yang menjadikan Anda bisa menafikan diri Anda, yang melepaskan keakuan Anda, yang sholat, iku Allah, ngoten lho niku. Ya niku mamati. Mematikan keakuan Anda berarti koyoke kan jenengan yang memfanakan ndak ngono toh? Tapi sesungguhnya Allah yang memfanakan jenengan. Nah terus kuncinya di mana? Wis pokoknya jenengan kali kula niki laku sirul asra cukup. Engko Gusti Allah dewi yang mematikan. Mboten saged jenengan iku mematikan, menafikan keakuan kita. Ngalahno mateni nafsu dalam diri kita bukan kita. Semuanya itu Allah. Pun lagi dong. Kalau sholati wa nusuki ibadah wa mahyaya, oh paham. Tapi nek jatuh mamati, masa sih Allah mati? Mboten, maksudnya yang mematikan nafsu keakuan diri kita makhluk itu tetap Gusti Allah. Lha ngaten ta. Iku lillahi, yang berkuasa adalah Allah. Sing sapa wonge atine silem ning segara niki, nah, segara makrifat, Allah ya Karim, mesti jenengan itu gak kerasan ning dunya. Ngerti gak kerasan? Ning dunya lo gak kerasan. Bahasa Indonesia gak kerasan apa Pak? Bosen. Nah, bosen ning dunya. Waleh. Niku basa Jawa. Yang kutanyakan bahasa Indonesia. Bosen ning dunya. Tapi bosen itu bukan perkarane terus jenengan moro sendaplang nanggone rilis sepur ya ndak lah. Tetep jenengan iki ngikuti apa yang menjadi kodok kodare Allah. Gak ngetutno nafsu. Gampangnya wong ngomong, mudahnya orang bicara. Jenengan nunggu datangi bis sing jange sampean tumpaki kulo. Ditunggu ganti sabar. Pasti nanti bisi akan datang sendiri. Ajeng teng pundi teng Ponorogo. Mau kemana Ponorogo? Enggak mungkin jenengan akan menumpak menaiki bis sing jurusan Banyuwangi. Mboten mungkin. Kondektur aja bilang Ponorogo. Nanti lagi.
Terus jenengan sanjang, Banyuwangi Pak. Oh bukan. Di belakang. Mesti ditutup ngono. Nggak mungkin kondektur itu ngomong Ponorogo, terus jenengan dawuh Banyuwangi Pak. Mlebu. Nggak mungkin. Kalau ada kondektur nglebokno wong jurusan Ponorogo, terus bisi kunang Ponorogo, jenengan ngomong Banyuwangi kok dilebokno iku berarti kondektur sampel itu. Sampel. Itu mungkin. Artinya kita dengan sabar menunggu datangnya bus yang akan membawa kita untuk ke Ponorogo. Sama. Ketika kita menjadi petani, ketika menanam padi, dengan sabar menunggu buahnya. Sabar banget. Sehingga yang dilakukan Pak petani itu apa Pak? Menjaga, memupuk tanaman itu. Walaupun buahnya woe, buahnya apa? Padi itu belum datang. Petani sabar menunggu. Mesti nanti akan datang sendiri. Laksana seperti itulah Pak. Kita menunggu kematian itu. Makanya saya katakan, seseorang kalau ruhaniyah sudah tenggelam di dalam lautan makrifat pada Allah, dia itu bosen Pak. Sebetulnya itu ada di dunia. Tapi bosen kaya apa? Dia nggak bisa melawan takdir. Nggak bisa. Nggak bisa. Dia menunggu dengan sabar, walaupun rindu di hati itu, ndang lekas datangnya bus. Sabar. Lah, di saat menunggu iki, kesabaran yang ada pada diri jenengan tertanam dan ditanamkan oleh Allah, itu biasanya ada tugas. Apa tugasnya? Wa ahlikum naro. Nyipratno ilmu isine dinul hak ini terhadap keluarga. Dan atau terhadap umat. Mesti Allah ngode nanti. Dikode jenengan. Kalau ditugaskan mesti dikode. Dikasih Allah sinyal. Hati sampean. Apa sinyalnya? Hati sampean itu pertama melihat keadaan keluarga atau umat, kasihan. Ruhaniyahnya itu dalam pengabdian terhadap hawa nafsu. Yang kedua, jenengan itu di dalam hati ada tekanan sampai no. Akhirnya terjadi disampaikan. Tergantung Gusti Allah menghentakkan hati sampean iku di dalam volume cukup keluarga aja atau keluar keluarga. Iku urusan Allah. Pun kembali kepada ikhlas. Jadi ikhlas iku letaknya di dalam hati jenengan sing wis tidak merasa atau yang sudah tidak meyakini kalau kita yang melakukan, balik dalam hati jenengan itu kuat keyakinan yang melakukan Allah, aku Allah. Gini ikhlas. Kalau kita menengok dalam
hadis Rasul tentang ikhlas. Umpama orang yang wetenge senep, kudu beol atau buang air besar, belum ketemu WC ini, lah bingung Pak nggih. Terus ketemu WC, dodok mak bijuwor. Iki cara di Indonesia ya apa Pak? Seseorang yang perutnya itu senep, ingin beol, terus ketemu WC, lalu dodok, lalu jongkok dan keluar. Gak mungkin kita itu mau ngambil kotoran itu dimasukkan lagi kamu. Manusia siapapun, jenengan kali kula, Allah memasukkan surga atau rahmatnya itu bukan karena ibadah secara mahdhuf atau ghairu mahdhuf, boten. Letaknya di mana? Ketika Anda ini wajah tuat wajah. Ini dari sudut pandang hakikat, bukan syariat. Urusan jenengan percaya atau tidak, sakarepmu. Umat manusia, aku gak maksa. Jenengan percaya enggak. Saya tidak mencari pengikut. Saya juga tidak mencari ketenaran. Enggak. Kata Allah tentang fafiru ilallah dikatakan inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku hanya diperintahkan Allah untuk memperingatkan aja. Enggak ada hak saya untuk mengharapkan Anda mengikuti hal ini, enggak. Enggak ada harapan dan bagi saya Pak untuk memaksa umat mengikuti saya, enggak. Itu bukan wewenang saya. Enggak Pak. Malah kalau boleh aku memilih, ndang lekas pensiun kok. Tapi saya tetap dengan sabar menunggu bis itu akan datang. Tapi aku yakin pasti akan datang. Nek datang ya Allah Pak, keplok Pak nggih. Alhamdulillah wis teko rek, mlebu njero yo penumpange sik titik. Mboten wel-welan. Makane sing mlebu numpak bis mlebu jalur neraka wel-welan Pak. Es tu wel-welan, tahu wel-welan nih. Bahasa Indonesia wel-welan nih apa? Desakan. Zamah. Adi apa? Wel-welan. Desak-desakan. Maka nih anar maknanya panas. Orang desakan mesti panas. Ruangan 5 kali 5 meter. Di sini diisi oleh orang jumlah 50. Waduh, deselan panas, panar. Kalau satu diisi orang 1, 5 kali 5 ada AC-nya sekalian. Ada sungai yang mengalir, adem Pak, kerasan teman. Mungkin kalau boleh aku tanya pada seluruh umat, mungkin ya. Ketika jenengan menunggu bus datang, ada 2 bis, jurusan sama-sama Ponorogo. Satu bis itu penuh sampai berdiri-berdiri. Satunya sedikit penumpangnya ber-AC pisan. Jangan jenengan pilih putih Pak. Akal yang waras, mohon maaf nggih, mesti kita akan memilih bus yang belum penuh. Bisa duduk dengan nyaman.
Tapi aneh. Tidak numpang bis yang masih longgar, itu enggak begitu banyak yang mau. Ya sudah. Tapi saya tidak boleh memaksa Anda dalam pilihan Anda. Pilihan Anda pingin bus yang berjubal-jubal penumpangnya, ya monggo. Monggo. Podo-podo nang Ponorogo. Artinya apa? Tausiah malam hari ini mungkin bisa menjadi satu kesimpulan perilaku perjalanan ruhaniah kita. Tinggal jenengan pengen numpak bus yang mana sakarso. Dan aku yakin jenengan yang sudah yastami'unal qaula, mendengarkan dan beriman hati semua itu adalah Allah, pasti jenengan inginnya setiap aktivitas apapun hati jenengan selalu bermunculan aku Allah. Itulah yang disebut bertemu Allah. Kan ada dua syarat bertemu Allah. Mangkana yarju liko arabbihi wa mangkana yarju liko arabbihi. Dan barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, Allah tadi. Pertama, yofal ya'mal amalan sholihan. Jenengan harus berakhlak ilahiyah. Bukae dari pengetahuan dan memfungsikan dzikir sirul asrar. Yang kedua, wala yusyrik billah, wala yusyrik, dan janganlah kau menyekutukan Allah. Ketika saat jenengan kali kula niki terjadi aktivitas, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Dan janganlah kau menduakan Allah dengan yang lain ketika saat aktivitas apapun. Berarti wajib muncul dalam hati jenengan akunya Allah yang berperan, yang menguasai, yang berjalan semuanya. Itu cukup dalam hati, dalam merasa hati jenengan mawon. Jangan diucapkan di luar. Nek diucapkan di luar, jadinya banyak orang yang salah paham. Aku Allah sing sholat. Aku Allah yang makan. Aku Allah yang lah. Niki kan jadi fitnah Pak. Bagi mereka yang gak paham. Tapi tidak akan menjadi fitnah bagi mereka yang paham. Mesti mengatakan, ya kuwi sing benar. Hadza al-haq, ini yang benar. Mohon maaf. Ini miturut pandang hakikat, bukan pandang syariat. Kalau pandang syariat, berbahasa aku yang sholat, aku yang melakukan. Tapi hati sampean, marjeknya, kembalinya, akunya Allah. Sopo sing mangani aku. Sopo sing ngombe aku. Sopo sing sholat aku. Son awakmu sing ngaji mang iya. Tapi hati jenengan kembalinya kepada sesuatu yang tidak bisa kita sebut tadi. Yang disebut Allah umpama disebut. Ya inilah penegasan innani anallah.
La ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Fa'budni, oleh sebab itu nyembah sira menyang aku. Artinya apa? Ketaatan ati sampean iki selalu memunculkan akunya Allah. Wa aqimis shalah, tegakkan semua aktivitas apapun itu, termasuk sholat. Lidzikri, semata-mata ingat aku. Artinya ketika sholat muncul no keakuan Allah dalam hati jenengan. Makanya lidzikri, semata-mata untuk ingat padaku. Itu kesadaran dalam hati kita bahwasanya bukan kita yang melakukan. Makhluk. Kesadaran bagi diri kita bahwasanya bukan aku makhluk yang melakukan, tapi aku Allah. Itu loh lidzikri maksudnya di situ. Urusan suka dan suka, urusan setuju atau tidak setuju bukan urusan saya, Pak. Saya cuman menyampaikan ini lakum minhu nadhirum mubin. Saya cuma menyampaikan atau memperingatkan aja. Inilah peringatan yang jelas. Tentang apa? Fafiru ilallah. Untuk lekas kembali kepada Allah. Artinya kembali, sadarlah kalau semuanya itu yang melakukan adalah Allah. Bapak Ibu hadirin, jamaah rahimakumullah, kesimpulannya kita dihadapkan Allah 24 jam ini berbagai macam aktivitas. Jangan kau beda-bedakan aktivitas itu. Jangan. Ikuti arus. Jasadmu diperlakukan Allah ibadah mahdhuf atau ghairu mahdhuf, murni atau tidak murni, yang terpenting pegang. Ini wajah tu wajiyah. Apa? Pengakuan keakuannya Allah. Atau dalam arti harus bertemu Allah di situ. Makanya Allah dawuh dalam satu ayat, Muhammad wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Selalulah hatimu mulai pagi sampai sore bahkan malam. Selalu ingat aku. Sebab apa? Sebab wa nahnu aqrabu ilaihi bin hablil warid. Aku ide bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Jikalau hambaku bertanya Muhammad tentang di mana aku, wa idza sa'alaka ibadi anni, ya jawablah. Fa ini koribun, ini Rasulullah Quran. Wajib Rasulullah menyampaikan kalau Allah itu dekat. Maksudnya gambarannya dekat itu bagaimana? Jabarkan Rasulullah dulu. Ini Quran loh, Pak. Membahas tentang Allah itu dekat. Allah Rasulullah sampaikan. Wa idza sa'alaka ibadi. Dan apabila hambaku bertanya terhadapmu Muhammad tentang aku, jawablah. Fa ini koribun, maka sesungguhnya aku dekat. Pembahasan dekatnya Allah terhadap kita itu dijabarkan Rasulullah. Berarti konteksnya ini ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu hakikat. Gini kok ada seseorang yang ngaku-ngaku ulama kiai mengatakan bahwasanya Rasulullah tidak pernah menjabarkan tentang hakikat. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya nggak bisa berpikir. Kalau ada yang mengatakan seperti itu. Kalau berat memang berat Pak. Berat, nyampaikan tentang al-haq niki berat sekali. Berat bagi siapa? Bagi kita sebagai manusia. Berat. Tapi
Kita tidak bisa memilih. Dan ini akan jadi ringan jenengan menyampaikan kalau di dalam keakuan diri jenengan lepas. Akhirnya tidak ada rasa takut dihina, dicaci, dimaki. Disesatkan. Jenengan enggak ada rasa takut, khawatir. Atau sudah lepas loh ya. Bagaimana jenengan ada rasa gelisah, rasa khawatir. Lawang jenengan keakuan jenengan sudah tidak ada. Masa sih Gusti Allah khawatir? Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ingat jenengan sedoyo sudah saya anggap anak kandung saya. Estu melebihi dari anak kandung saya. Bahasa anak kandung itu kan syariat toh Pak ya. Syariat. Jenengan gak usah khawatir. Walaupun jenengan sanjang doane ben kula niki tetep istiqomah hatiku ndang lekas wusul. Jenengan gak usah njaluk ngono kuwi, engko nek bisi teko ya teko. Secara habluminana saya terhadap jenengan jangan khawatir, jenengan pasti. Sinten sing tega wong tua menyang anak, Pak? Enggak ono sing tega. Saya pun tidak akan tega melihat rohanian jenengan itu dihabisi oleh nafsu dalam diri jenengan. Ning setidaknya mohon sekali lagi, perhatikan betapa pentingnya jenengan iki faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, megang teguh tali Allah dzikir itu tadi. Kalau boleh ngoten, kalau saya tuangkan secara lahiriah niku jenengan kula tangisi tenan. Estu. Sampai Rasulullah itu apa Pak? Mengedepankan kepentingan umat di atas kepentingan keluarganya. Estu. Saya belajar untuk mencoba mengikuti apa yang telah diteladankan Rasulullah. Apalagi untuk tahun depan ini Pak. Tahun ini 2024 ini. Entah apa yang dihadapkan Allah terhadap saya sangat spektakuler menurut saya. Tapi tetap bahasa syariat saya mengatakan Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, seperti materi pada malam hari ini. Sekalipun Allah menghadapkan apapun yang miturut pandangan umum itu adalah berat, bagaimana itu diringankan Allah. Sehingga ketika berlakunya fa'buduh madhepe rohaniah ati menyang Allah itu estu. Saged istiqomah, saged napa? Konsekuensi. Hanya itu. Ya wis, jenengan mengki ngertos piyambak. Tapi tetap sing kula pesenki dateng jenengan sing tak wasiatki cuman sitok. Setunggal mawon. Ojo sampai luput sangka dikir jenengan. Kemarin jenengan sudah takat 15 hari tidak boleh bertemu, menghubungi ya enggak boleh, dan lain sebagainya. Supaya jenengan ben ra kaget. Barangkali suatu saat bis kula niku sampun dugi. Bis kuntul niku lho Pak. Bis kuntul.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin itu apa yang bisa kami sampaikan sebagai penguat hati jenengan ketika saat berlabuh di lautan tauhid ini. Estu biar estu ruhaniyah jenengan iki semakin ke depan, semakin lama kemakrifatan terhadap Allah semakin bertambah. Dan ini juga akan diteruskan oleh keluarga kita, anak putu kita ila yaumil qiyamah. Oke, ngoten mawon. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita telah mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Romo Kiai Haji Mukhlasun Rosyid. Baik, sebelum kami menutup video, saya selaku admin kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diperkenankan oleh Allah untuk berjumpa di video selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin.